Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Ngaji Ringan, ya teman-teman sahabat YouTube dimanapun panjenengan berada. Di sini kita meneruskan materi yaitu yang kemarin sudah kita bahas, yaitu syarat diterimanya syahadat. Namun kemarin baru bagian 1. Nah, ini kita bahas tentang yang bagian 2 ya. Di pembahasan sebelumnya kita telah mengetahui 4 poin syarat diterimanya syahadat ya. Berikut poin-poin selanjutnya. Nah, teman-teman bisa langsung melihat yang sudah saya berikan di video ini. Silakan panjenengan juga saling melihat dan membaca ya. Sembari saya juga akan membacakan dan memberikan pemaparan tentang materi ini. Oke, kemarin meneruskan yang keempat, ini adalah poin yang kelima, yaitu syahadat harus didasari rasa cinta yang menghilangkan kebencian dan rasa tidak suka. Maknanya adalah bahwa syahadat yang diucapkan harus benar-benar lahir dari keterpautan hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi sahabat YouTube Ngaji Ringan, bahasanya syahadat yang panjenengan ucapkan itu harus didasari dari hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillahu walladzina amanu asaddu hubbalillah, yang artinya dan diantara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan Allah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat cinta kepada Allah. Ini dari Quran surat Al-Baqarah, Quran surat kedua ayat 165 ya. Nah, teman-teman, begitu panjenengan membaca ayat ini, tentunya manusia yang menyembah tandingan Allah ya, berarti mereka musyrik gitu ya. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat cinta kepada Allah ya. Nah, ini menandakan bahwa mereka musyrik kepada Allah. Yang keenam, yaitu syahadat harus didasari dengan rasa penerimaan yang menghilangkan penolakan. Jadi seorang muslim harus menerima kalimat tauhid ini dengan hati dan lisan tanpa menolaknya. Allah menceritakan keadaan orang kafir Quraisy yang tidak mau menerima dakwah Nabi Muhammad dalam firman-Nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallahu yastakbiruna wa yaquluna a inna latariku lihatina lisairin majnun. Artinya sesungguhnya mereka dahulu apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, mereka menyombongkan diri dan mereka berkata, apakah sesungguhnya kami harus meninggalkan sesembahan kami karena seseorang yang penyair gila gitu ya. Nah, itu arti dari Quran surat Al-Saffat. Quran surat Al-Saffat, Quran surat ke-37 ayat 35 sampai 36 ya. Nah, itu teman-teman, Allah juga tidak mau menerima dakwah Nabi. Allah menceritakan keadaan orang kafir Quraisy yang tidak mau menerima dakwah Nabi Muhammad ya. Oke, selanjutnya ini juga ada hadis ya. Abu Musa radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, masalu ma ba'asanillahu bihi minal muda wal ilmi kama salil
goisil kasiri asoba ardon fakana minha nakiyatun qabilatil ma'a fa'an batatil ka'a wal usbal kasiro wa kanat minha ajadibu amsakatil ma'a fanafa Allahu bihan nas fasaribu wasakau wazara'u wa asobat minha ta'ifatan au ukhraj innaha hiya fi'anun la tumsika ma balatun bitu kalan fadalika masalu man waqima fi dinillahi wa nafa'ahu ma ba'asanillahi bih fa'alima wa 'allama wa masalu man malam yarfa bidarika ra'san walam yaqbal hudawlahil ladzi ursil tubih. Artinya perumpamaan petunjuk dan ilmu yang aku bawa dari Allah adalah seperti air hujan lebat yang turun ke tanah. Di antara tanah itu ada yang subur, yang dapat menyimpan air dan menumbuhkan rerumputan. Juga ada tanah yang tidak bisa menumbuhkan rumput atau tanaman, ya, namun dapat menahan air. Lalu Allah memberikan manfaat kepada manusia melalui tanah tadi. Mereka bisa meminumnya, memberikan minum pada hewan ternaknya, dan bisa memanfaatkannya untuk bercocok tanam. Tanah lainnya yang mendapatkan hujan adalah tanah kosong, tidak dapat menahan air dan tidak bisa menumbuhkan rumput atau tanaman. Itulah permisalan orang yang memahami agama Allah dan apa yang aku bawa, petunjuk dari ilmu. Bermanfaat baginya, yaitu dia belajar dan mengajarkannya. Permisalan lainnya adalah permisalan orang yang menolak atau menunjuk dan ilmu tadi dan tidak menerima petunjuk Allah yang aku bawa. Diriwayatkan oleh hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, ini perumpamaan ini adalah seperti hujan lebat yang turun ke tanah, ya. Tanah itu ada yang subur dan menyimpan air dan menumbuhkan rumput, juga ada yang tidak menumbuhkan rumput. Nah, berarti ada yang dihujani tapi tumbuh subur, ada yang dihujani tapi tidak tumbuh subur. Nah, itu perumpamaan bagi orang-orang yang disebutkan, yaitu kafir Quraisy yang tidak menerima dakwah dari Nabi Muhammad SAW. Yang ketujuh, syahadat harus didasari dengan rasa kepatuhan terhadap konsekuensi syahadat yang menghilangkan sikap penolakan, menjauh dan tidak mau beramal. Ya, jadi syahadat harus didasari dengan rasa kepatuhan yang menghilangkan sikap penolakan, menjauh dan tidak mau beramal. Syahadat memiliki konsekuensi dalam segala aspek kehidupan seorang muslim. Seorang yang mengucapkan la ilaha illallah seharusnya patuh terhadap syariat Allah Ta'ala serta tunduk dan berserah diri kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuslim wajhahu ilallahi wa huwa muhsinun faqadis tamsaka bil urwatil wusqa wa ilallahi akibatul umur. Artinya, dan barang siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah sedang dia orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya ia telah berpegang pada bahul tali yang kokoh, dan hanya kepada Allah lah kesudahan segala urusan. Quran Surat Luqman, Quran Surat ke-31 ayat 22.
ya. Jadi konsekuensi dalam aspek kehidupan seorang muslim yaitu seorang yang mengucapkan la ilaha illallah harus patuh terhadap syariat Allah, ya, tunduk dan berserah pada Allah juga. Nabi pernah bersabda, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'al lima ji'tu bih. Artinya tidaklah sempurna iman kalian sehingga hawa nafsunya tunduk mengikuti ajaranku. Di hadis diriwayatkan oleh Tabrani. Oke teman-teman, itu adalah sambungan dari materi yang kemarin, yaitu masih tentang syarat diterimanya syahadat kita yang bagian 2 ya. Oke, sampai di sini mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi saya dan tentunya bagi semuanya yang mendengarkan dan melihat YouTube ya. Jangan lupa panjenengan semuanya saya minta untuk partisipasinya, like jika panjenengan semuanya senang dengan video ini, dan dislike jika tidak suka, boleh silakan. Oke, terima kasih yang sebanyak-banyaknya teman-teman, dan mohon maaf bila ada kesalahan kata atau pemilihan bahasa yang kurang tepat saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.